Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, para bandit itu pun langsung menerjang ke arah Lin Xiu, dan bersiap untuk menebas lehernya, lalu berkata, "Bocah tengik, matilah kau!" Kemudian, tebasan secepat kilat pun langsung dilepaskan oleh Lin Xiu, sebelum bandit itu sampai ke tempatnya berada. Dan bandit itu pun langsung terpental, setelah Lin Xiu menebasnya, menggunakan tombak miliknya. Setelah itu, Lin Xiu mengalirkan energi spiritualnya, untuk mengeluarkan teknik tombak burung phoenix, guna menghabisi para bandit itu. Lalu, Lin Xiu pun langsung menyerang balik, menggunakan teknik tombak burung phoenix, untuk menghabisi mereka. Tentu saja, bandit itu pun terkejut melihat kekuatan overpower dari Lin Xiu, lalu berkata, "Skill bela diri macam apa ini, aku belum pernah melihatnya." Dan Lin Xiu pun langsung menghajar bandit itu, dengan serangan bertubi-tubi, sehingga, bandit itu pun berteriak kesakitan dengan keras, dan terpental jauh ke belakang. Sementara itu, Luo Yi juga sedang bertarung dengan sengit, melawan bos bandit dan para anak buahnya seorang diri. Kemudian, karena Luo Yi bisa memberikan perlawanan yang sengit, bos bandit pun berkata di dalam hatinya, "Wanita ini sedang terluka parah, tapi kenapa dia masih sangat merepotkan?" Lalu, salah satu anak buahnya mencoba menyerang dari titik buta Luo Yi, dan berkata, "Gadis manis, kakak akan segera datang." Setelah itu, dia langsung menggabungkan dua tombak, dan membuat senjatanya lebih panjang, untuk mengalahkan Luo Yi. Tentu saja, Luo Yi pun menjadi tersudutkan, karena dirinya sedang bertarung melawan bos bandit, sementara anak buahnya menyerang dari titik buta, yang membuatnya kesulitan untuk menghindar. Tapi, di saat tombak dari bandit itu akan mengenai Luo Yi, tiba-tiba saja tombak Lin Xiu menangkisnya, dan berhasil menghentikannya. Kemudian, Lin Xiu berkata, "Luo Yi, kau tidak apa-apa." Luo Yi balik bertanya, "Aku tidak apa-apa, apakah kau masih bisa bertarung?" Lin Xiu menjawab, "Mana bisa aku jadi seorang pria, kalau aku begitu lemah." Kemudian, mereka pun membagi tugas, dan saling melindungi titik buta masing-masing, untuk menghabisi para bandit itu, dan berkata, "Mari kita akhiri semua ini dengan cepat." Lalu, Lin Xiu pun langsung berhadapan dengan 3 orang bandit itu seorang diri, dan menyerang mereka menggunakan teknik tombak burung phoenix miliknya. Kemudian, salah satu bandit itu menerjang ke arah Lin Xiu, sambil berkata, "Bocah tengik, kau juga pengguna tombak. Hehe, sini, biar ku ajari cara memakai tombak yang baik dan benar." Melihat itu, Lin Xiu pun meningkatkan kewaspadaannya, karena dirinya melihat bandit itu bersiap, untuk mengeluarkan sebuah teknik bela diri. Kemudian, bandit itu langsung menyalurkan energi spiritual kepada tombak miliknya, dan menyerang ke arah Lin Xiu, menggunakan teknik Starfall Strike. Tapi, Lin Xiu tidak gentar sedikit pun, dan bersiap menyerang balik, lalu berkata, "Kau pikir kau siapa? Akulah yang akan mengajarimu, bagaimana cara menggunakan tombak." Kemudian, Lin Xiu pun menerjang ke arah bandit itu, sambil menggunakan teknik tombak burung phoenix miliknya. Lalu, ledakan yang besar pun terjadi di sana, dikarenakan teknik tombak burung phoenix milik Lin Xiu, beradu dengan teknik Starfall Strike milik bandit itu. Kemudian, si bandit itu pun terpental ke belakang, tetapi dia bisa mendarat dengan sempurna, lalu berkata, "Bocah tengik, ternyata kau lumayan kuat juga." Lin Xiu menjawab, "Hoho, kau sudah kewalahan, aku baru menggunakan 10% dari total kekuatanku." Tapi, di saat Lin Xiu sedang fokus kepada bandit itu, tiba-tiba dari arah belakang, 2 orang temannya langsung menerjang ke arah Lin Xiu, sambil berkata, "Bocah tengik, mati kau." Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung menoleh ke arah belakang, untuk menahan serangan dari 2 orang bandit itu, yang menyerangnya dari belakang. Kemudian, Lin Xiu menggunakan teknik judgment miliknya, untuk menangkis serangan dari 2 orang bandit itu, dan mereka pun langsung terpental.
Tapi, si bandit yang satunya langsung memanfaatkan kesempatan itu, untuk menyerang Lin Xiu dari belakang, menggunakan teknik start fall strike miliknya, dan berkata, "Bocah tengik, mati kau!" Lalu dengan cepat, Lin Xiu pun langsung melompat ke atas, dan berhasil menghindari serangan tiba-tiba dari bandit itu, dan serangannya pun hanya mengenai udara. Kemudian, Lin Xiu langsung mengayunkan tombak miliknya, untuk menebas bandit itu, karena pertahanannya terbuka, setelah sebelumnya gagal menyerang Lin Xiu. Tapi, bandit itu berhasil menangkis serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu, sebelum berhasil mengenai organ vital miliknya. Kemudian, bandit itu merasa ada sesuatu yang aneh, lalu berkata, "Apa-apaan ini? Senjata macam apa ini? Kenapa berat sekali? Tunggu dulu, tombak berwarna hitam pekat, dan sangat berat, mungkinkah ini adalah tombak Black Owl?" Lin Xiu berkata, "Hoho, rupanya kau tahu senjata itu juga." Bandit itu menjawab, "Aku tidak menyangka, aku akan seberuntung ini. Aku menemukan senjata luar biasa di sini, dan begitu aku membunuhmu, tombak Black Owl ini akan menjadi milikku." Kemudian, Lin Xiu pun langsung menebaskan tombak miliknya, dan berkata, "Oh, coba saja, itu pun kalau kau bisa membunuhku, sebelum aku yang lebih dulu membunuhmu." Lalu, Lin Xiu pun mengambil langkah mundur ke belakang, dan melanjutkan perkataannya. "Kau terlihat sangat menyukainya, kalau begitu, aku akan memberikannya kepadamu." Setelah itu, Lin Xiu pun langsung melemparkan tombak miliknya, dan berkata, "Ini tangkap, itu pun kalau kau bisa menangkapnya." Kemudian, bandit itu pun berhasil menangkap tombak Black Owl milik Lin Xiu, tetapi, dia merasakan sesuatu yang aneh, saat menyentuhnya. Lalu, si bandit itu pun langsung tertarik ke bawah, karena tidak sanggup menahan berat tombak Black Owl milik Lin Xiu, dan berkata, "Sialan, kenapa tombak ini sangat berat sekali?" Tentu saja, Lin Xiu pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, dan berkata, "Dasar bodoh, ternyata, kau lebih bodoh daripada seekor babi." Kemudian, Lin Xiu langsung menyerang bandit itu, menggunakan teknik tendangan 1000 bayangan miliknya, sambil tertawa dengan sangat keras. Dan tubuh bandit itu pun langsung terpental jauh ke belakang, lalu menghantam bebatuan yang ada di sana, sehingga kepulan asap tebal pun tercipta di tempat itu. Tak cukup sampai di situ, Lin Xiu langsung menerjang ke arah si bandit, sambil menghunuskan tombak miliknya, dan berkata, "Sampah sepertimu, tidaklah pantas menggunakannya." Tapi, temannya langsung menolong bandit itu, dan menangkis serangan Lin Xiu, dan Lin Xiu pun gagal untuk menghabisinya, karena dirinya harus berhasil mengalahkan bandit lainnya terlebih dahulu. Sementara itu, bos bandit yang terpojokan setelah bertarung melawan Luo Yi, dia berkata, "Sialan, wanita ini terlalu menyeramkan." Lalu, anak buahnya pun langsung menyerang Luo Yi, menggunakan teknik Own Slash miliknya. Tapi, Luo Yi berhasil menghindarinya dengan mudah, tanpa mengedipkan matanya. Setelah itu, Luo Yi pun langsung menerjang ke arahnya, untuk melancarkan serangan balik. Dan dengan cepat, Luo Yi menggunakan teknik Flower Fall Slash miliknya, dan berhasil memotong tubuh bandit itu menjadi 2 bagian, sehingga, bandit itu pun langsung tewas seketika. Kemudian, Lin Xiu langsung memberitahu Luo Yi, bahwa bos bandit menyerangnya dari belakang, dan berkata, "Awas di belakangmu." Lalu, dengan cepat Luo Yi pun berhasil menghindari serangan tiba-tiba dari bos bandit itu, karena Lin Xiu memberitahunya. Lin Xiu berkata, "Hei, jangan bertarung dengan gegabah begitu, kalau wajah cantikmu terluka kan bisa gawat." Luo Yi menjawab, "Diam kau, urus saja dirimu sendiri, jangan sampai terbunuh." Dan Lin Xiu pun kembali melanjutkan pertarungannya, untuk menahan serangan dari 2 orang bandit, yang menyerang ke arahnya secara bersama-sama. Kemudian, serangan bandit itu berhasil mengenai tubuh Lin Xiu, sehingga bajunya pun robek, dan Lin Xiu pun berteriak kesakitan dengan keras. Lin Xiu berkata di dalam hatinya, 3 bajingan ini punya kerjasama yang bagus, senjata mereka ada yang jarak jauh, dan ada juga yang jarak dekat, ini sungguh merepotkan. Lalu, bandit yang sempat ditumbangkan oleh Lin Xiu pun bangkit kembali, dan menerjang ke arahnya, sambil berkata, "Bocah tengik, waktumu sudah habis." Kemudian, bandit itu mengeluarkan serangan bertubi-tubi, dan melanjutkan perkataannya. "Aku titip salam kepada penjaga neraka, saat nanti kau bertemu dengan mereka."
Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut melihatnya, karena serangan dari bandit itu sangat cepat, dan akan sangat sulit untuk dihindari olehnya. Dan serangan tombak yang bertubi-tubi dari bandit itu pun, datang dari arah depan Lin Xiu dengan cepat. Lalu, Lin Xiu melihat ke sisi sebelah kiri, dan berkata di dalam hatinya, "Sialan, untuk menghindar pun itu akan telat." Dan menoleh ke arah sebelah kanan, di mana di sana juga sudah ada bandit lainnya, dan Lin Xiu kembali berkata, "Jika seperti ini, aku hanya bisa menggunakan skill Rage Fury." Kemudian, Lin Xiu mengaktifkan skill Rage Fury miliknya, untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan serangannya, meskipun efek samping dari skill itu, berdampak buruk bagi tubuhnya. Tentu saja, bandit itu pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Apa-apaan ini, kenapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat?" Lalu, Lin Xiu langsung menerjang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka, dan berkata, "Maju kalian semua, akan kukirim kalian untuk bertemu Raja Neraka." Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik tombak bunga badai, yang telah diperkuat dengan skill Rage Fury, sehingga, serangannya menjadi overpower. Dan bandit itu pun hanya terpana, melihat serangannya bisa dipentalkan oleh serangan milik Lin Xiu, lalu berkata, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat rendah." Lalu, tubuh bandit itu pun langsung terkena serangan tombak badai milik Lin Xiu, sehingga, bandit itu pun berteriak kesakitan dengan keras, dan langsung tewas seketika. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 3, Anda mendapatkan 302.000 XP point." Tentu saja, para bandit yang lain pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Sialan, bagaimana bisa dia tiba-tiba saja menjadi begitu kuat?" Temannya menjawab, "Tidak usah menghemat tenaga lagi, ayo, langsung saja kita sikat, dengan skill bela diri terkuat kita." Lalu, bandit itu pun mengeluarkan skill bela diri terkuat miliknya, yang bernama Red Lotus. Setelah itu, dia langsung menyerang Lin Xiu, menggunakan teknik Red Lotus Fury Flame, dan berkata, "Bocah tengik, akan aku balaskan dendam temanku." Melihat itu, Lin Xiu pun tersenyum sinis, dan berkata, "Skill bela diri elemen api, kalau itu, aku juga punya." Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik tombak burung Phoenix, yang telah diperkuat oleh skill res miliknya, dan langsung menghancurkan serangan, yang dilancarkan oleh bandit itu sebelumnya. Lalu, burung Phoenix yang sangat besar pun muncul di hadapan bandit itu, yang membuatnya sangat terkejut, dan berkata, "Apa-apaan ini? Apakah dia masih bisa disebut sebagai seorang manusia?" Lalu, burung Phoenix itu pun langsung membakar bandit itu, sehingga, dia pun berteriak kesakitan dengan keras, dan langsung tewas seketika. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 3, Anda mendapatkan 306.000 XP point." Dan hanya tersisa satu orang lagi dari mereka, di mana dia sedang mengeluarkan skill terkuat miliknya, dan berkata, "Aktifkan teknik pedang penghancur Gunung Kidul." Lalu, bandit itu langsung mengeluarkan serangan skala besar ke arah Lin Xiu, dan kembali berkata, "Bocah tengik, matilah kau, untuk menemani dua orang temanku itu." Tapi, Lin Xiu berhasil menangkis semua serangan itu dengan mudah, dan berlari dengan cepat menuju ke arah bandit itu. Kemudian, setelah bandit itu berada dalam jangkauan serangannya, Lin Xiu pun bersiap melancarkan serangan balik, sambil berkata, "Kau ingin membunuhku, kaulah yang akan kukirim untuk menemani mereka, matilah kau." Tentu saja, bandit itu pun sangat ketakutan, karena dia sudah mencium bau aroma kematian, yang terpancar dari serangan yang dikeluarkan oleh Lin Xiu. Kemudian, Lin Xiu pun menusuk tubuh bandit itu, sehingga tubuhnya berlubang, dan langsung tewas seketika. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 3, Anda mendapatkan 301.000 XP point." Lalu, Lin Xiu pun tersenyum dengan puas, setelah berhasil menghabisi mereka bertiga, dan berkata, "Akhirnya, pertarungan di sebelah sini selesai juga." Sementara itu di sisi lain, di mana Luo Yi sedang bertarung melawan bos bandit dan anak buahnya, dan hanya tersisa mereka berdua. Di sana terlihat Luo Yi sedang menahan rasa sakit, akibat pertarungan yang terjadi. Kemudian, bos bandit berkata, "Hehe, gadis manis, lumayan juga pertahananmu itu. Tapi setelah anak buahku membunuh anak itu, kau akan mati." Tapi, bos bandit itu pun langsung terkejut,
karena merasakan aura membunuh yang berada di atas kepalanya, di mana di sana terlihat Lin Xiu, yang menghunuskan tombak tepat ke arahnya. Lalu, dengan cepat bos bandit itu melompat mundur ke belakang, sehingga, serangan mendadak Lin Xiu pun hanya menghantam tanah, dan ledakan keras pun terjadi di sana. Kemudian, Lin Xiu berkata, "Hei tua bangka, buka matamu lebar-lebar, apakah kau lihat para bawahanmu itu?" Tentu saja, bos bandit itu merasa kesal, karena Lin Xiu yang malah datang ke sana, lalu berkata, "Dasar 3 orang bajingan itu, mereka memang tidak berguna." Kemudian, bos bandit itu mengeluarkan teknik terkuat miliknya, karena semua bawahannya sudah mati, dan berkata, "Jangan sombong dulu, karena aku bisa menghadapi kalian berdua sekaligus." Lalu, bos bandit itu menatap ke arah Luo Yi dan juga Lin Xiu, dengan tatapan mata yang tajam, dan melanjutkan perkataannya. "Sudah cukup main-mainnya, sekarang, akan kubunuh kalian berdua." Kemudian, bos bandit itu menerjang ke arah Lin Xiu, sambil mengeluarkan teknik Thunder Strike miliknya, dan suasana di sana pun berubah menjadi sangat mencekam. Tapi, Lin Xiu terlihat percaya diri, setelah melihat energi spiritual besar yang dikeluarkan oleh bos bandit itu, dan berkata, "Majulah. Aku sudah mempersiapkan yang satu ini khusus untukmu." Lalu, Lin Xiu pun langsung menerjang ke arah bos bandit itu, yang masih melayang di udara, sambil berkata, "Tua bangka, terimalah seranganku ini." Kemudian, senjata mereka berdua pun beradu di udara, dan mulai terlihat retakan, di kapak besar milik bos bandit itu. Lalu, kapak besar milik bos bandit itu pun hancur, dan tombak milik Lin Xiu pun berhasil menembus tubuhnya, karena Lin Xiu menggunakan teknik Charge Strike untuk mengalahkannya, dan bos bandit itu pun langsung tewas seketika. Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 3, Anda mendapatkan 311.000 XP point." Akhirnya, semua bandit yang berada di sana pun berhasil dihabisi semuanya, dan Lin Xiu mengambil kembali peti dan juga barang-barangnya. Kemudian, mereka pun beristirahat sejenak, setelah melalui pertarungan yang melelahkan itu, dan Lin Xiu berkata, "Luo Yi, apakah kau tidak apa-apa?" Luo Yi menjawab, "Kau jangan khawatir, aku baik-baik saja." Lalu, Lin Xiu memberikan potion kepada Luo Yi, dan kembali berkata, "Ini minumlah, tenang saja, botol ini belum tersentuh mulutku." Luo Yi pun mengambilnya, dan berkata, "Tidak kusangka, kau tumbuh kuat secepat ini." Mendengar itu, Lin Xiu pun merasa tersanjung, dan menyombongkan dirinya, lalu berkata, "Hehe, yah, aku kan adalah anak jenius yang berbakat. Ngomong-ngomong, setelah ini kau mau kemana?" Luo Yi menjawab, "Aku akan pergi ke Akademi Divine Sanctuary." Lin Xiu kembali berkata, "Oh, jadi kau mau pergi ke Akademi Divine Sanctuary juga? Baguslah kalau begitu. Kenapa kau malah pergi begitu saja? Tunggu aku. Aku membantumu barusan, sekarang aku lelah, kenapa kita tidak istirahat dulu sebentar, baru setelah itu berangkat?" Tapi, Luo Yi mengabaikan perkataan Lin Xiu, dan pergi meninggalkannya jauh di belakang. Lin Xiu pun langsung mengejarnya, dan berkata, "Tunggu aku, jangan jalan cepat-cepat, kau mau membuatku mati kelelahan ya?" Kemudian, setelah berjalan cukup lama, mereka pun akhirnya memasuki hutan yang terlihat lebih normal, di mana di sana ada makhluk biasa, bukannya makhluk yang sudah berevolusi. Lin Xiu berkata, "Sepertinya, Akademi Divine Sanctuary sudah dekat, karena hutan ini terlihat lebih normal, dibandingkan hutan-hutan yang telah aku lewati sebelumnya." Lalu, Lin Xiu dan Luo Yi menghentikan langkahnya, karena mereka mendengar suara seseorang yang berkata, "Hehe, kami tidak akan membiarkanmu memasuki Akademi Divine Sanctuary semudah itu." Rupanya, suara itu berasal dari rombongan Zhang Yin, yang dihadang oleh sekelompok orang. Zhang Yin berkata, "Kong Hao Tian, kenapa kau melakukan ini?" Kong Hao Tian menjawab, katanya, "Akademi Divine Sanctuary mengadakan tes penerimaan mahasiswa baru. Untuk memastikan kami bisa lulus dengan lancar, bukannya lebih baik, kami bunuh saja pesaing lain terlebih dahulu." Zhang Yin kembali berkata, "Jadi kau mau membunuh kami semua, hanya untuk bisa lulus dengan mudah, di tes penerimaan Akademi Divine Sanctuary?" Kong Hao Tian menjawab, "Haha, kita dulu teman sekelas, jangan berpikiran negatif seperti itu, kami hanya ingin kalian kembali pulang." Tentu saja, Qin Peng pun menjadi kesal mendengarnya, dan berkata, "Kau ingin kami pulang?
kau seperti tidak tahu saja, betapa berbahayanya jalan menuju ke sini. Bukannya itu sama saja, kau mau membunuh kami secara tidak langsung. Sementara itu, Luo Yi yang melihat percekcokan di antara mereka dari kejauhan, dia bertanya kepada Lin Xiu. Apakah kau mengenal mereka? Lin Xiu menjawab, "Yah, aku mengenal mereka, saat dalam perjalanan kemari." Kemudian, Lin Xiu pun berjalan menghampiri mereka, dan berkata, "Hai, ternyata, di sini lumayan seru juga." Tentu saja, Zhang Yin pun merasa senang, karena dia bisa bertemu dengan Lin Xiu, dan berkata, "Saudara Lin Xiu, ternyata, kau juga ada di sini." Lalu, Lin Xiu pun menghampiri Kong Hao Tian, dan berkata, "Saudaraku, aku juga calon mahasiswa Akademi Divine Sanctuary, apa aku harus pulang juga?" Mendengar itu, Zhang Yin merasa terkejut, dan berkata, "Saudara Lin Xiu, kau calon mahasiswa Akademi Divine Sanctuary juga ternyata. Padahal kami juga calon mahasiswa Akademi Divine Sanctuary, tapi perbedaan kekuatan kita sangat jauh." Kemudian, Kong Hao Tian berkata, "Hoho, lumayan pintar juga kau ya, seleramu akan wanita boleh juga." Lalu, Kang Hao Tian berusaha menjamah wajah Luo Yi, dan kembali berkata, "Aku akan membiarkan kalian lewat, tapi gadis cantik ini harus setuju menjadi pacarku, bagaimana menurut kalian?" Kemudian, Luo Yi langsung mengeluarkan pedang miliknya, dikarenakan tindakan dari Kong Hao Tian yang kurang ajar, yang berniat untuk menyentuh wajahnya. Dan dengan cepat, Luo Yi pun menebaskan pedang miliknya, sebelum tangan kotor Kong Hao Tian berhasil menyentuh wajahnya. Melihat itu, Kong Hao Tian pun langsung berhenti, sebelum tangannya tertebas oleh pedang milik Luo Yi. Lalu, Kong Hao Tian pun mundur ke belakang, dan berkata, "Astaga, pelacur gila ini hampir memotong jari-jariku." Bawahannya pun berbisik kepada Kong Hao Tian, dan berkata, "Bos, dia ini adalah seorang seniman bela diri tingkat 4. Kong Hao Tian bertanya, "Seniman bela diri tingkat 4, terus kenapa? Apa kalian tidak bisa lihat, kalau dia ini sedang terluka? Hehe, bagaimana mungkin, kita membiarkan gadis montok sepertinya lolos begitu saja?" Kemudian, Lin Xiu pun menghampiri Kong Hao Tian, yang sedang berdiskusi dengan bawahannya, dan berkata, "Hei kalian, aku ingin bertanya. Apakah kalian tahu, para bandit yang mengatasnamakan diri mereka, sebagai sindikat Black Tiger?" Kong Hao Tian balik bertanya, "Memangnya kenapa kalau kami tahu, padahal mereka beranggotakan 100 orang lebih, tapi cuma sedikit yang merupakan seniman bela diri tingkat 3 ke atas. Kenapa? Apakah kalian ada hubungannya? Ataukah kalian anggota sindikat Black Tiger? Kalian pikir kami akan takut?" Lin Xiu menjawab, "Yah, kami memang ada hubungannya dengan mereka. Soalnya, mereka dulu mengganggu kami, dan kini mereka telah hilang dari muka bumi." Tentu saja, bawahannya pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Apa? Lebih dari 100 orang, setidaknya 5 seniman bela diri di puncak tingkat 3, terbunuh oleh kalian?" Temannya menambahkan, "Para seniman bela diri keji itu, bahkan kami tidak berani memancing perhatian mereka." Melihat para bawahannya yang ketakutan, setelah mendengar ucapan dari Lin Xiu, Kong Hao Tian pun berkata, "Cih, walaupun kau bilang kau telah membunuh mereka, terus, apa kami harus percaya?" Lin Xiu balik bertanya, "Oh, kalau kau tidak mau percaya ya sudah, kalau begitu, silakan coba saja sendiri." Kong Hao Tian menjawab, "Hoho, ternyata, kau bocah pemberani." Kemudian, Kong Hao Tian langsung mencabut pedang miliknya, setelah mendapat tantangan dari Lin Xiu. Lalu, Kong Hao Tian mengalirkan energi spiritual ke dalam pedang miliknya itu, dan mengarahkannya ke arah Lin Xiu, lalu berkata, "Kalau begitu, aku akan mulai mencobanya." Melihat itu, Lin Xiu pun langsung menerjang ke arah Kong Hao Tian, sambil memusatkan energi spiritual di tangannya, dan berkata, "Bagus, bersiaplah untuk terluka." Kemudian, Lin Xiu pun berhasil menghindari serangan yang dilancarkan oleh Kong Hao Tian, dan melancarkan pukulan penghancur tulang miliknya, tepat ke bahu Kong Hao Tian. Tentu saja, Kong Hao Tian pun berteriak kesakitan dengan sangat keras, setelah terkena pukulan penghancur tulang milik Lin Xiu. Lalu, Kong Hao Tian mengambil langkah mundur ke belakang, dan berkata, "Bocah, rupanya kau mencari mati. Kalian semua, serang dia, dan bunuh dia untukku." Dan para bawahan Kong Hao Tian pun langsung menerjang ke arah Lin Xiu bersama-sama, setelah diperintahkan oleh atasan mereka.
Tapi, Luo Yi langsung menghunuskan pedangnya, tepat ke leher Kong Hao Tian, dan membuatnya sangat terkejut. Luo Yi berkata, kalau kalian berani melangkah selangkah saja, akan aku penggal kepalanya. Tentu saja, para bawahannya pun langsung berhenti, dan berkata, cepat lepaskan Hao Tian, kalau tidak, kami akan membunuhmu. Kemudian, Lin Xiu mengangkat jarinya ke atas, dan berkata, akan kuberi kalian waktu 3 menit. Dalam 3 menit itu, kalian bisa memilih pergi, atau bertarung dengan kami sampai mati. Dan rombongan Zhang Yin pun langsung mengangkat senjata mereka, setelah Lin Xiu menantang pihak Kong Hao Tian, untuk bertarung sampai mati, jika mereka tidak pergi dari sana. Kemudian, situasi di sana menjadi hening, karena Kong Hao Tian berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, setelah tangannya terluka, akibat serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu. Lalu, setelah memikirkan kerugian yang akan diterima oleh pihaknya, Kong Hao Tian berkata, baiklah, kami akan pergi. Dan Kong Hao Tian pun pergi meninggalkan Lin Xiu dan juga yang lainnya, sambil menahan rasa malu, setelah sempat sesumbar akan mengalahkan mereka semua. Melihat mereka pergi, Lin Xiu pun berkata, ternyata, kau benar-benar takut. Kemudian, Zhang Yin menghampiri Lin Xiu, dan berkata, saudara Lin, terima kasih. Orang itu bernama Kong Hao Tian, dia seniman bela diri lain lulusan akademi di kota kami, tapi sikapnya memang sangat buruk. Kalau bukan karena kalian, kami tidak tahu harus berbuat apa. Dan berkata kepada Luo Yi, Nona, kami juga berterima kasih banyak kepadamu. Lin Xiu menjawab, santai saja, kita ini kan saling kenal, tidak usah berterima kasih kepada kami. Lalu berkata kepada Luo Yi, ngomong-ngomong Luo Yi, kalau kita terus maju, apakah kita akan sampai di ujung jalur kematian? Luo Yi menjawab, yah, betul. Kemudian, Zhang Yin menyela pembicaraan, dan berkata, saudara Lin, bolehkah kami pergi ke sana bersama kalian? Lin Xiu menjawab, tentu saja, kita bisa menjaga satu sama lain sepanjang perjalanan. Zhang Yin kembali berkata, saudara Lin, terima kasih banyak karena telah mengizinkan kami bergabung. Kemudian, mereka pun beristirahat dulu di sana, dan membuat api unggun, untuk memasak bekal makanan, sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Akademi Divine Sanctuary. Lin Xiu berkata, orang-orang ini sepertinya juga menuju Akademi Divine Sanctuary, mereka banyak sekali. Apakah kalian tahu, berapa banyak mahasiswa yang diterima di Akademi Divine Sanctuary tiap tahunnya? Zhang Yin menjawab, aku tidak yakin, tapi dari akademi kami hanya 5 orang, termasuk Peng Yu yang tewas di perjalanan juga terpilih, dan dari akademinya Kong Hao Tian juga terpilih 5 orang. Lin Xiu kembali berkata, artinya, ada 10 orang yang terpilih dari kotamu. Lalu berkata di dalam hatinya, sedangkan dari Akademi Shining Star, hanya aku saja yang terpilih, sepertinya, kota tempat Akademi Shining Star ini berada merupakan kota kecil. Zhang Yin menjawab, memangnya kenapa kalau banyak, kami berlima saja lebih lemah dari saudara Lin. Ku dengar, tahun ajaran ini ada seorang jenius dari Sky City, umurnya baru 18 tahun, tapi sudah jadi seniman bela diri tingkat 5. Kemudian, Luo Yi menyela pembicaraan, dan berkata, dia bernama Zuo Qixing, yang berasal dari akademiku. Tentu saja, Zhang Yin dan yang lainnya pun terkejut mendengarnya, dan berkata, apa, kalian berdua saling kenal? Jadi kau juga murid dari Akademi Soaring Sky? Lei Lei menambahkan, kakak, kau sangat hebat, kau berasal dari Akademi Soaring Sky yang sangat terkenal itu, karena kalau orang biasa, bahkan memasuki Sky City saja tidak bisa. Tentu saja, Luo Yi pun menjadi malu mendengarnya, dan wajahnya pun menjadi merah tanpa bisa berkata apa-apa. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan, untuk menuju ujung dari jalur kematian, dan di sana sudah terdapat banyak sekali orang, yang akan mengikuti tes ujian masuk, di Akademi Divine Sanctuary. Melihat orang sebanyak itu, Lin Xiu pun berkata, ada lebih dari 1000 calon mahasiswa, yang paling rendah ada di puncak seniman bela diri tingkat 3, dan berusia sekitar 18 tahun. Zhang Yin menjawab, tapi, ujung jalur kematian adalah jurang, di mana jalan masuk ke Akademi Divine Sanctuary-nya. Lin Xiu kembali berkata, mungkin ada semacam alat teleportasi di sekitar sini. Lalu, angin yang cukup besar pun berhembus di sekitar sana, dan Lin Xiu pun melanjutkan perkataannya. Nampaknya, tebakanku meleset.
Kemudian, datanglah ke sana pesawat yang sangat besar, untuk menjemput para calon murid di Akademi Divine Sanctuary. Lalu, pesawat itu mendekat, dan menurunkan tangga ke ujung jurang, karena tidak bisa mendarat di sana. Setelah itu turunlah seorang instruktur yang bernama Sima Cheng, dan berkata, "Semuanya diam, aku adalah instruktur bagi seluruh mahasiswa tahun pertama di Akademi Divine Sanctuary, dan bertanggung jawab untuk mengantarkan kalian ke sana. Tapi, sebelumnya aku harus memberitahu kalian satu hal. Sebagaimana yang kalian ketahui, Akademi Divine Sanctuary tidak berada tepat di ujung jalur kematian. Karena itu, kami membuat permohonan, agar membiarkan jalur kematian mendiskualifikasi yang lemah." Tentu saja, mereka pun marah mendengarnya, dan berkata, "Astaga, jadi aku bertarung dengan taruhan nyawa, semuanya demi kebohongan kalian." Orang di sebelahnya menambahkan, "Dasar bajingan, kembalikan nyawa saudaraku." Sima Cheng menjawab, "Akademi Divine Sanctuary tidak menerima sampah, yang lemah harus tersingkir." Kemudian, orang-orang yang sudah merasa kesal pun langsung menerjang ke arah Sima Cheng, dan berkata, "Kaulah yang sampah, jadi, kau harus mati hari ini. Ayo bunuh bajingan ini, dan balaskan dendam nyawa saudara-saudara kita." Melihat itu, Lin Xiu pun hanya mengkerutkan alisnya, dan berkata, "Dasar segorombolan orang-orang bodoh." Karena mereka, ceritanya jadi bersambung.